Balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan di video ini guys, gue bakal review iOS 15 yang ternyata ada banyak banget fitur barunya dan ini bikin iPhone makin keren lagi. Pertama untuk desain, perubahan yang terlihat jelas ini semua kelihatan lebih kecil sekarang. Jadi teks lebih kecil, box notif lebih kecil, dan di settings ini juga menu-menunya lebih kecil ya. Jadi balik kecil lagi kayak di iOS yang dulu nih. Jadi satu layar ini informasi yang ditampilin juga bisa lebih banyak karena lebih padat dan lebih rapat juga. Untuk hal lain kayak icon, kemudian widget dan app library ukurannya sih kelihatannya masih sama aja. Jadi untuk desain itu hal baru yang paling kelihatan jelas di iOS 15. Dan kedua yang langsung kelihatan adalah fitur fokus guys. Ini fitur baru ya untuk manajemen notif pakai fokus profile. Jadi kalau kalian lihat nih di control center ini ada menu baru yang biasanya cuma do not disturb aja, sekarang jadi fokus. Dan di fokus ini ada beberapa fokus profile misalnya work, personal, sleep, dan kalian bisa bikin sendiri aja, terserah kalian ya. Jadi di masing-masing profile ini kita bisa atur ya siapa aja yang boleh tetap kontak kita, aplikasi apa aja yang bisa kirim notif, dan ada otomasinya juga. Misalnya ini bisa tetap nampilin notif yang ada waktunya kayak notifnya ojek online atau pesanan makanan misalnya. Dan kalian juga bisa bikin sendiri guys fokus yang jalan otomatis kalau misalnya buka aplikasi tertentu atau lagi berkendara, lagi di suatu tempat misalnya atau di jam-jam tertentu. Jadi fleksibel banget untuk profilnya ini. Dan ini ngemudahin banget by the way karena misalnya gue nyampe di kantor, fokus kerja bisa otomatis aktif yang cuman allow rekan kerja ya untuk kontak. Dan kalau misalnya udah nyampe di rumah, fokus family bisa otomatis aktif untuk nge-silent apapun yang berhubungan sama kerjaan. Kalau pengen matiin semua notif ya kalian tinggal aktifin aja do not disturb yang kayak biasanya guys. Dan fokus ini langsung synchronize ya sama Apple device lain yang kita punya. Dan di iPhone sendiri masing-masing fokus ini bisa kita kasih home screen sendiri ya dengan aplikasi dan widget yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian lagi fokus kerja misalnya kalian bisa aja hide aplikasi-aplikasi yang ngedistract ya kayak sosmed dan yang lainnya. Intinya masing-masing fokus kita bisa punya masing-masing home screen juga. Dan selain itu guys, downtime di screen time ini juga diupdate. Sekarang nggak cuman bisa dijadwal kayak yang kemarin-kemarin ya, tetapi kita juga bisa aktifkan downtime secara manual sampai besok hari. Dan notifikasi ikut dirombak juga karena sekarang bisa nampilin urutan notif berdasarkan prioritas guys. Jadi iOS 15 ini bisa detect notif mana yang urgent dan time critical ya, serta mana yang enggak. Dan nampilin notifnya sendiri bisa berdasarkan tingkat kepentingannya. Nanti untuk sisanya bakal ditampilin di summary, dan summary ini berisi ringkasan notif yang ngebantu kita ya untuk lihat ada notif apa aja nih selama kita tinggal fokus misalnya. Terus sekarang ada juga opsi untuk mute thread notif ya, jadi kita bisa pilih nih mau mute 1 jam, sehari, atau dimatiin sekalian. Jadi dengan fitur fokus, mute, dan juga summary ini diharapkan Apple ya bisa mengurangi pusing karena kebanyakan notif atau pusing nyariin notif mana yang penting diantara tumpukan notif yang nggak penting guys. Dan secara tampilan juga baru ya di notifnya. Kalau kalian perhatikan ini sekarang ikonnya jadi lebih besar dan di beberapa aplikasi juga jadi avatar ya, misalkan aplikasi message. Jadi lebih mudah buat kita untuk tahu ini notif dari aplikasi apa atau dari siapa. Terus untuk home screen ini sekarang kita bisa atur halamannya. Jadi bisa kita ubah ya urutan page-nya kayak di Android, karena sebelumnya di halaman home ini nggak bisa ya diatur urutannya dengan bebas kayak gini guys. Dan ada juga beberapa widget baru ya, kayak misalkan ada Find My widget untuk tracking teman atau juga personal item kita. Ada kontak widget untuk hubungi kontak dengan cepat ya. Terus kemudian ada juga Game Center widget, App Store widget, Sleep widget, Mail widget, dan yang lainnya guys. Jadi ada cukup banyak widget baru. Dan Smart Stack sekarang juga bisa diubah ya urutannya dengan mudah lewat drag and drop kayak gini. Terus sekarang kita juga bisa drag and drop antar aplikasi. Ini keren banget karena kalau kita mau bikin notes misalnya dengan mudah ya kita bisa drag and drop teks, gambar, foto, bahkan file dan dokumen sekalipun dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Nah, ini yang canggih menurut gua guys. Jadi sekarang iOS 15 ini bisa mencari foto berdasarkan teks, lokasi, atau orang yang ada di dalam foto. Ini useful banget ya. Misalnya gua search foto PlayStation, ini bakal langsung ditampilin foto PlayStation 5 gua karena ada tulisan PlayStation di box PS yang gua foto. Dan ini bisa detect hampir semua jenis tulisan ya, termasuk juga tulisan tangan. Atau kalau gua cari foto yang diambil di daerah tertentu, ini juga bakal langsung ditampilin guys. Dan proses pencariannya ini bisa dibilang instan ya, karena semua prosesnya dilakukan langsung dari dalam device. Untuk mencari foto ataupun link yang di-share di message ini juga bisa, kalian tinggal ketik aja nama kontak dan apa yang dicari, bahkan cari dan install aplikasi pun sekarang bisa langsung dari Spotlight tanpa harus masuk ke App Store.
Dan pencarian ini sekarang bisa langsung dibuka ya dari lock screen dan notification center. Jadi kalian tinggal swipe down aja kayak gini guys. Ini lebih simpel daripada harus buka dulu dan mencari apa yang kita pengen. Terus ada lagi guys fitur keren ya di kamera. Jadi sekarang kalau kalian arahin kamera ke apapun yang ada tulisannya, mau itu tulisan tangan ataupun bukan, itu bakal ada kotak ya yang muncul sama icon live text kayak gini di pojok bawah. Dan kalau kita tap ini maka teksnya bisa kita select ya, terus kita copy atau translate juga. Sayangnya untuk translate dia belum support bahasa Indonesia, tetapi untuk fitur select dan copy ini useful banget guys. Next di FaceTime ini dirombak habis dengan berbagai fitur baru ya. Jadi kalau gua lihat sih FaceTime sekarang ini jadi kayak mirip sama Zoom ya. Kita bisa create link untuk meeting dan dibagiin ke banyak orang. Dan sekarang juga nggak harus sesama Apple device yang bisa FaceTime. Pengguna Android sampai Windows pun ini bisa ikutan meeting ya pakai link melalui browser. Terus kita juga bisa share screen pakai FaceTime ini, nampilin dalam format grid juga bisa ya kalau lagi group call, dan ada mode portrait juga yang bikin background di belakang ini jadi ngeblur guys. Sayangnya untuk fitur ubah background belum ada ya di FaceTime ini. Untuk spatial audio juga udah ditanamkan Apple ke FaceTime. Jadi kalau kita lagi ngobrol rame-rame nih, suara bisa keluar seolah-olah dari posisi orang yang lagi ngomong di layar guys. Jadi kalau yang ngomong dari kiri, suara seolah-olah dari kiri, dan begitu juga kalau dari kanan ya seolah-olah dari kanan. Dan selanjutnya guys, ini ada fitur share play. Di sini kita bisa nonton film atau denger musik bareng teman ya melalui FaceTime. Ini fitur yang diharapkan sih bisa berguna ya di masa pandemi kayak gini. Di saat kita nggak bisa nonton langsung bareng teman-teman, ini kita bisa nonton barengan jarak jauh ya lewat FaceTime ini. Jadi kalau misalkan kita lagi call FaceTime ya, terus kalian buka aplikasi streaming kayak misalnya Apple TV, Apple Music, atau layanan streaming lain ya yang nantinya support fitur ini bakal langsung muncul pop up untuk share play, dan begitu di share kita bisa nonton bareng teman ya. Dan timing filmnya pun juga sama meskipun nontonnya jarak jauh. Dan gak cuman streamingnya aja yang bisa di share, kontrolnya pun juga bisa di share. Jadi siapapun bisa pause ataupun play dari jauh, dan cukup menarik juga ya untuk fitur ini terutama di masa pandemi kayak gini guys. Terus di foto sekarang tampilan memories ini baru ya, dan untuk musiknya sendiri ini connect langsung sama Apple Music dan secara otomatis bisa detect musik apa yang cocok untuk memories foto kita. Terus untuk teks di foto ini juga bisa langsung kita select ya, bisa di copy juga, bisa di translate dan yang lainnya guys. Jadi udah kayak copy teks yang kita ketik gitu, padahal ini adalah foto ya. Saking instannya proses OCR di iPhone iOS 15 ini. Lalu di kamera ini ada yang baru juga. Kalau kalian ambil video cepat pakai tab tahan shutter photo, ini bisa tarik ke atas aja untuk zoom in dan ke bawah untuk zoom out. Jadi ini simple banget. Terus kalau pakai iPhone 12 atau iPhone 12 Pro ada peningkatan ya untuk mengurangi distorsi, dan lebih bagus juga untuk ambil foto yang objeknya gerak guys. Terus bisa ngurangin bending dan juga noise. Terus App Store ini juga dapat sedikit sentuhan ya. Sekarang di dalam App Store kita bisa lihat in-app event kayak pertandingan bola misalnya, atau film yang lagi premiere dan yang lainnya juga. Dan ada App Store widget juga untuk lihat in-app event ini. Jadi bisa langsung kita lihat dari home screen. Terus untuk perubahan besar lain ini ada di Safari guys. Ini perubahannya juga bisa dibilang perubahan mayor ya, karena mengubah experience kita juga. Jadi mungkin karena layar iPhone yang sekarang besar-besar ya, Apple mindahin tab bar dan juga address bar dari Safari yang di atas ke bawah guys. Jadi floating di bawah sini. Jadi kalau kita scroll ini hilang dan muncul lagi ya kalau kita scroll balik atau kita tap. Untuk berpindah antar tab sekarang juga tinggal swipe aja ke kiri atau ke kanan. Dan untuk tampilan tabnya juga diganti ya jadi grid kotak. Dan ini perubahan yang gue suka karena jadi lebih gampang ya menurut gue untuk mencari tab yang kita pengen. Sekarang kita juga bisa bikin grup tab ya. Jadi bisa ngumpulin beberapa tab jadi satu grup untuk memudahkan kita dalam manajemen tab, atau misalnya kita pengen akses lagi ke depannya guys. Dan untuk menu lain ini ada di dalam menu more ini. Jadi kalau kita tap ini ada banyak banget ya menu, mulai dari aktifin reader mode, masukin read letter, reload, share, dan yang lainnya. Website settings juga langsung ada di sini guys. Jadi meskipun ini perubahan yang positif, tetapi menurut gua bakal perlu waktu juga ya untuk bisa menyesuaikan habit kita, khususnya buat yang udah terbiasa pakai Safari di iOS yang lama. Dan untuk start page sendiri sekarang bisa kita edit sendiri ya, baik itu backgroundnya ataupun urutan dan menu apa aja yang ditampilin di sini. Dan untuk refresh web, ini gampangnya kita tinggal scroll down aja. Dan Safari ini guys juga udah support web extension yang nantinya bisa kalian install ya dari App Store untuk
ekstensi-ekstensi yang kalian pengen. Untuk Apple Maps sekarang juga dirombak dengan warna baru dan beberapa ikon lokasi baru guys. Dan sekarang ini terlihat lebih fresh ya dan juga lebih colorful dibanding dengan Apple Maps sebelumnya. Untuk weather juga mengalami sedikit perombakan desain. Jadi di halaman utama sekarang di forecast ini ya nampilin today juga, dan ini bikin kita nggak bingung ya sama jadwal forecastnya. Terus ada bar temperaturnya juga, dan warna cuaca ini juga lebih kontras guys, dan animasinya ini juga lebih banyak ya, nanti bakal bisa lebih related sama cuaca sebenarnya di tempat kita. Terus di daftar kota ini jadi lebih rapi dengan box cuaca yang terpisah ya di masing-masing kota dibandingkan yang sebelumnya yang gabung jadi satu guys. Notes ini juga nggak lupa ya dapat sentuhan perombakan guys, dan sekarang ini udah support fitur tags ya yang bisa kita pakai untuk ngelompokin atau ngategoriin notes. Ada custom smart folder juga untuk ngumpulin notes berdasarkan tagsnya, dan ditambahkan juga fitur untuk mention kolaborator ya, jadi bisa kayak share notes gitu guys dengan lebih gampang di iOS 15 ini. Dan gak cuma notes aja, reminder ini juga dapat fitur tags, dan ini bikin kita bisa cari dan juga ngelompokin reminder berdasarkan tagnya. Dan karena support tag juga kita bisa bikin custom smart list sendiri untuk ngumpulin reminder berdasarkan tagnya ini guys. Bisa juga berdasarkan tanggal, lokasi, dan yang lainnya. Fitur baru lain yang gak kalah penting ya di iOS 15 menurut gue ada di privacy settingsnya. Jadi sekarang ini ada fitur ya untuk record aktivitas aplikasi yang nantinya setelah 7 hari itu bisa kita lihat nih daftar aplikasi beserta gimana mereka dalam mengakses data privasi kita, kayak misalnya lokasi, kamera, kontak, dan yang lainnya. Bahkan berapa kali mereka mengakses data privasi kita itu bisa kelihatan guys nantinya. Jadi kita bisa preview ya masing-masing aplikasi yang terinstall di iPhone kita, ada yang mencurigakan ataukah enggak. Next, aplikasi mail ini juga dapat sentuhan privasi baru di mana pengirim email nanti nggak bisa nge-track email mereka udah kita buka atau belum. Terus kita juga bisa nyembunyiin IP ya kalau kita pengen. Jadi mereka nggak bisa build profile nih melalui email yang mereka kirim. Ini biasa dilakukan sih ya sama email marketing service, dan sekarang kita merasa lebih aman ya kalau misalkan pakai Apple Mail ini dengan fitur yang baru ini guys. Nah, Siri ini juga diupdate. Jadi update yang paling penting sekarang ini sebenarnya adalah voice processingnya itu udah langsung dilakukan di dalam device. Jadi nggak diproses secara online, dan hasilnya selain lebih cepat processingnya juga lebih aman ya guys untuk privasinya. Dan beberapa komen jadinya juga bisa dilakukan meskipun iPhone kita sedang dalam keadaan offline. Misalnya kita bisa atur timer atau alarm ya, terus kemudian buka aplikasi, messaging, dan yang lainnya. Dan ini benar-benar nggak ngebutuhin internet lagi. Dan untuk share konten lebih gampang juga sekarang karena kita bisa bilang aja ke Siri ya kalau mau share apapun yang ditampilin di layar. Dan kalau misalnya konten yang ada di layar kita itu nggak bisa di-share, maka Siri bakal ngasih opsi untuk ngirim screenshotnya aja. Update lain, ini untuk kalian yang upgrade storage iCloud. Sekarang namanya kalau kalian upgrade ya itu jadi iCloud Plus. Dan sekarang nggak cuma storage-nya aja ya yang nambah kalau kita upgrade, tetapi ada juga beberapa fitur premium yang bisa kita nikmati guys. Kayak hide my email untuk bikin random email address ya. Jadi kita nggak perlu kasih email asli kita, terutama kalau kita subscribe newsletter atau langganan-langganan yang nggak begitu penting ya. Terus ada juga iCloud Private Relay untuk browsing dengan lebih aman. Bahkan ada juga fitur custom email domain yang nantinya bakal kita bisa pakai ya untuk bikin email dengan domain kita sendiri. Jadi benefit yang didapetin pengguna iCloud ini jadi lebih banyak lagi guys. Dan aplikasi Health ini juga dapat perombakan dengan ditambahin satu fitur baru yaitu Share. Jadi di sini kita bisa share data kesehatan dan aktivitas kita di Health ya dengan keluarga atau pihak medis misalnya, supaya bisa terus mantau kesehatan kita. Kita bisa pilih sendiri data kesehatan apa yang pengen kita share, mulai dari health alert ya kayak notifikasi cardio fitness, kemudian high heart rate, sampai ada yang baru nih guys kayak misalkan walking steadiness. Terus data aktivitas kayak langkah atau jarak ya, dan data kesehatan lainnya ini juga bisa kita share ke satu atau lebih orang ya dengan data kesehatan yang berbeda sesuai keperluan di masing-masing orang. Untuk HomeKit sekarang juga lebih terbuka nih guys untuk produk-produk smart home pihak ketiga, karena Apple ini membuka akses ya bagi pihak ketiga untuk bisa pakai Hey Siri di produk mereka. Cuman emang Hey Siri ini bakal direlay melalui HomePod atau juga HomePod mini, dan bakal support berbagai fitur ya kayak misalkan personal request, alarm, timer, intercom, dan yang lainnya. Di Find My sekarang juga bisa locate device ya yang udah dimatikan atau dihapus bahkan. Ini bisa berguna banget ya buat yang smartphone-nya hilang misalnya. Ditambah Hello Screen juga tetap nampilin device lock, dan device itu punya kita. Jadi ya ini bakal useful banget guys. Terus kita juga bisa live stream lokasi keluarga dan juga teman yang share lokasi ke kita, dan ada alert juga ya yang bakal kasih notif kalau misalkan AirTag atau Apple device kita ketinggalan di tempat lain. Dan Find My ini juga punya widget sekarang untuk lihat lokasi langsung dari home screen.
Terus guys, ini ada fitur translate ya di iOS 15 yang sekarang lebih canggih lagi karena ada fitur live translate untuk langsung saling ngobrol nih sama bahasa yang berbeda. Lagi-lagi sayang banget ya karena bahasa Indonesia belum disupport di sini. Jadi kalau pengen nyobain ya translate-nya harus dari bahasa lain yang kalian tahu. Misalkan dari English ya ke bahasa lain yang disupport kayak Spanyol dan yang lainnya. Total bahasa yang disupport ini ada 12 bahasa dari yang gue lihat sekarang ya, masih kalah jauh lah sama Google Translate misalnya. Jadi ya semoga aja database bahasa bisa segera dilengkapi oleh Apple ya sambil jalan nanti, dan bahasa Indonesia juga bakal disupport suatu saat nanti guys. Dan selain itu untuk posisi dari conversation ini guys, itu bisa kita ubah ya dari side by side sama lawan bicara atau face to face. Sayang banget sekarang lagi pandemi ya, kalau enggak fitur ini bakal berguna banget nih kalau kita lagi pelesiran ke luar negeri. Dan Apple Music sekarang juga dapat sedikit perombakan. Sekarang lagu-lagu yang di-share sama teman ya lewat iMessage itu bakal muncul di baris tersendiri ya di Apple Music, yaitu shared with you. Jadi bisa dengan mudah ya kita lihat daftar lagu-lagu apa aja yang dikirim sama teman-teman kita. Terus kalau kita pakai AirPods Pro dan AirPods Max sekarang lebih imersif lagi experience-nya waktu dengar musik ya, dengan adanya Dolby Atmos karena ada fitur head tracking yang ditanamkan ke Apple Music ini. Dan ini juga berlaku guys untuk foto, link podcast dan yang lainnya yang di-share lewat iMessage. Jadi semuanya bakal tampil di aplikasi foto, Safari, Apple Podcast dan yang lainnya dalam kolom shared with you ya. Terus untuk message ternyata sekarang kita juga bisa pin pesan ya yang kita pengen dengan sangat mudah guys. Dan pesan yang dipin ini bakal muncul saat kita cari di beberapa lokasi, misalnya saat kita cari message dan di beberapa tempat lainnya. Dan Memoji juga diupdate ya dengan 40 pilihan outfit baru guys. Ada 3 kacamata baru juga, ada stiker baru, bahkan bisa pilih warna mata yang berbeda ya antara satu dan yang lainnya. Dan bisa juga menambahkan beberapa elemen baru untuk accessibility, kayak misalkan kita bisa nambahin pipa oksigen dan yang lainnya juga. Dan untuk fitur dictation atau voice to text di keyboard ini juga bebas ya sekarang guys, kita bisa ngomong sepanjang yang kita mau. Kalau dulu kan ini cuma dibatasin 60 detik aja ya sekali kita dictate, dan sekarang prosesnya juga langsung on device, jadi makin real time dan bisa dilakukan meskipun kita sedang offline. Voice memo ke bagian update juga yang sebenarnya simple banget tetapi sangat berguna. Jadi sekarang kita bisa speed up dan juga slow down playback dari voice memo ini. Terus kita juga bisa skip silence ya untuk langsung skip suara kosong dan dengerin bagian yang ada audionya aja. Cuman skip silence ini benar-benar skip untuk yang benar-benar silence ya. Kalau ada noise di belakang meskipun kita nggak ngomong ternyata nggak ikutan ke skip. Dan untuk sharing memo sekarang bisa langsung bersamaan, nggak harus satu persatu. Nah, fitur baru lain ini bakal berguna banget buat kita yang pengen upgrade iPhone ya, karena sekarang kita bisa backup data sementara ke iCloud meskipun tanpa subscription untuk ditransfer dengan mudah ke iPhone yang baru guys. Jadi meskipun backupnya berukuran besar dan storage kita cuma pakai yang gratisan, ini bisa dilakukan ya untuk proses transfer ke iPhone yang baru ini. Terus aplikasi Move to iOS ya buat yang pengen migrasi dari Android ke iOS misalnya, ini juga udah ditingkatin experience-nya, dan sekarang kita dengan mudah bisa transfer album foto, file, folder sampai accessibility settings yang bikin kita bisa lebih familiar ya dengan iPhone baru kita. Terus di Apple ID ini juga nggak ketinggalan ya update-nya, karena sekarang kita bisa masukin satu atau lebih kontak yang kita percaya guys untuk recovery account. Jadi kalau misalkan kita lupa password, kita bisa dapetin aksesnya ke akun kita lagi melalui mereka. Dan ada peningkatan juga untuk dukungan 5G, kayak misalnya backup dan restore iCloud, download konten dari Apple TV Plus, kemudian sync ke iCloud Photo, dan hal-hal lainnya ini udah dimaksimalkan juga untuk koneksi 5G. Dan di iPhone 12 series sekarang udah memprioritaskan koneksi ke jaringan 5G. Misalnya WiFi atau network yang kita pakai sedang ngedown ya atau mendadak lambat, maka bakal otomatis dipindah ke 5G-nya. Dan itu dia guys ya, semua fitur baru di iOS 15 yang gua review dari versi public betanya, dan nanti akan gua update terus terutama setelah versi finalnya dirilis. Kalau ada pertanyaan boleh banget kalian sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepo Tekno pamit dulu guys. Semoga aja video ini bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.